Jangan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak karunia dan nikmat kepada kita. Nikmat yang besar adalah iman, semangat untuk taat kepada Allah. Walaupun kadang semangat itu turun, kadang-kadang naik. Kadang-kadang melangkah ke masjid itu ringan, kadang-kadang berat, harus dipaksa. Tapi karena kesadaran kita akan manfaat dari amal soleh tersebut untuk diri pribadi kita di dunia dan di akhirat, maka semua itu kita lakukan. Tidak masalah apakah berat ataupun ringan, yang penting ada usaha untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Tadi malam Papa Hari menghubungi Ulun, coba aja sampaikan Bang walaupun satu ayat. Jadi Ulun satu ayat aja Papa. Sama dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi ya apa yang mau sampaikan lah. Jadi Ulun tadi malam mau datangan ada kawan, komplain, ini Jar, ada YouTube, kenapa ini? Jadi orang ini menyerang terus, menyerang kepada NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah sedang dua. Padahal ini kan organisasi besar nih dua-duanya nih. NU dan Muhammadiyah diserang. Kenapa? Penyerangannya masalah pertanyaan di mana Allah. Nah ini kan perdebatan teologis. Perdebatan teologis tentang ketuhanan nih di dalam Islam yang dari dulu sudah ada dan sangat menguras energi para ulama di bidang tauhid lah. Jadi apakah itu perlu dibahas? Tidak perlu dibahas panjang lebar ulun rasa, tetapi perlu diketahui. Nah, setelah kita lihat memang ada dua pendapat atau aliran sikap yang sehubungan dengan di mana Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sesuai dengan dalilnya jelas tekstual. Yang tekstual ya senangnya tekstual. Tetapi yang rasional dia menolak yang tekstual. Dalilnya ada, Pak. Di mana Allah amintum man fis sama, apakah kalian tidak takut dengan dia yang di langit? Kalau terjemahan tekstualnya dia yang di langit. Amintum man fis sama di surah apa itu? Di dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bagaimana menyikapi itu? Bagaimana kita memahaminya? Hal ini penting, memang sangat penting untuk diketahui, dipahami. Tetapi tadi kata Ulun jangan terlalu dipanjang lebarkan, karena akan sia-sia. Kenapa? Karena pada dasarnya ayat tersebut yang dijadikan dalil ya tentang Allah Subhanahu wa taala itu merupakan golongan ayat yang mutasyabihat. Jadi kan di surah Ali Imran itu kalau mutasyabihat itu orang-orang beriman ya sudah kami percaya dengan itu sudah. Karena bukan ranahnya akal untuk jauh mencoba untuk membahas, memahami masalah itu. Nah, jadi dua tadi kata Ulun ada dua. Ada yang
mengambil makna itu secara tekstual aja. Yang di langit itu Allah di mana? Fis sama, di langit, ya sudah di langit. Bukan hanya ayat itu nanti yang berkenaan dengan Allah, misalnya hadis yang Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Nah ini jadi masalah lagi kalau misalnya ada dua pendapat, ada yang tekstualis, ada yang takwil. Takwil itu tidak memahami secara tekstual ayat, tetapi ditakwilkan, maknanya bukan seperti itu saja, tetapi ada makna yang lain. Kalau lihat pendapat Ustadz Hadi Hidayat, dia mentakwil, dia tidak tekstual. Jadi tidak tekstual. Dia menurut dia tentang makna Allah fis sama itu, pertama kata beliau, untuk memahami tentang pertanyaan di mana Allah itu, pertama yang kita lakukan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Nah itu fungsinya, itu yang prinsip utama. Tidak, Allah itu tidak menyerupai dan tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Sehingga bagaimana kita bisa menalar? Tidak bisa. Tidak bisa ditalar. Justru kalau kita tambah jauh akan kemungkinan bisa sesat, Pak. Maka kesesatan akidah ini parah, Pak. Prasangka-prasangka yang kurang pas terhadap Allah bisa menyebabkan seorang itu su'ul khotimah, Pak. Meninggalnya dalam keadaan buruk, dalam bukan keadaan baik. Nah, apapun prasangka kita kepada Allah yang kita tidak tahu, serahkan kepada Allah. Seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui Allah tentang diriku, tapi ulun nih kada mengetahui tentang diri pian. Sudah kita serahkan seperti itu. Karena tadi sulit, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Berdebat masalah itu. Akhirnya kan sembahyang lagi, Pak. Kada ingat lagi sholat. Karena tadi berdebat, oh ini masalah itu. Jadi yang penting ada dua, ada yang dia tekstual tetapi dia tidak. Allah di mana? Di langit. Gimana langitnya? Kada tahu, sudah sampai situ aja. Dan seperti itu. Itu pendapat dari kawan-kawan di Salafi mungkin lah seperti itu. Tapi ada yang takwil, Allah fis sama itu menunjukkan ketinggian, bukan tempat. Sebab kalau dikatakan di tempat berarti Allah sama dengan makhluk punya tempat. Bagaimana dengan menafsirkan Allah lebih dekat daripada urat nadinya aja? Oh itu ilmu Allah aja. Berarti takwil juga itu sudah. Kenapa kalau teks? Kemudian ada ayat yang lain misalnya seperti ini. Kalau mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Ini ulun mengutip Hadi Hidayat aja lah. Karena itu jauh. Ulun kan bukan ulama. Ulun hanya aktivis, kawannya Pak Fahri. Aktivis gerakan untuk mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar sebisanya, diri pribadi, keluarga dan masyarakat itu kan. Nah, ujar beliau, mereka merupakan Allah dan Allah merupakan mereka. Bagaimana Allah bisa lupa padahal Allah itu tidak memiliki sifat-sifat kemakhlukan seperti itu. Allah kada pernah lupa. Dalilnya apa kalau kada lupa? La ta'khudhuhu sinatun, mengantuk kada, guring kada, apalagi lupa. Mengantuk aja kada. Apalagi lupa. Jadi Allah kada pernah lupa. Dan bagaimana menerjemahkan itu, memaknai bukan menerjemah. Bagaimana memaknai itu? Artinya Allah mengabaikan. Karena mereka merupakan Allah, maka Allah mengabaikan mereka. Nah itu harus takwil. Memang tepat juga. Jadi kada salah juga. Jadi kada bisa disalahkan bahwa memang harus ditakwil. Allah turun tadi kemana, Pak? Ke
sepertiga malam, sepertiga terakhir malam ke langit dunia. Hadisnya kan, hadis sahih. Oh, itu jadi perdebatan rame lagi tuh. Nah, maksudnya ujar Ustaz Adi Hidayat adalah itu kita takwilkan Allah itu bukan Allah Ta'ala turun zatnya, sifatnya. Pertanyaannya kan muncul lagi tuh kalau seperti itu. Allah turun zatnya kah atau sifatnya? Bingung sama bingung. Jadi di situ menurut beliau adalah ditakwilkan bahwa yang turun itu adalah 3. Rahmat Allah, kemudian Allah mengabulkan segala permintaan hambanya dan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya ketika bangun di sepertiga malam dan bermunajat kepadanya. Nah, jadi seperti itu. Sudah sampai di situ aja. Tidak perlu kita terlalu dalam. Ya tadi terlalu dalam nanti berbahaya Pak. Ya kalau terlalu dalam membahas masalah ketauhidan itu takut jadi apa? Jadi musyrik. Ya, bukan bertauhid justru jadi musyrik kita. Karena salah memahami masalah. Dan masalah itu masalah sulit, masalah pelik. Ya, jadi ranah kita makanya ulun lihat di diskusi Muhammadiyah tidak terlalu banyak membahas masalah itu. Yang mereka membahasnya tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana beribadah dengan Allah, menambah keimanan kepada Allah. Ya, bagaimana menambah keimanan kepada Allah? Ya, banyak jalurnya selain daripada mengotak-atik masalah ayat-ayat mutasyabihat. Allah alal arsyis tawa, Allah bersemayam di atas aras. Maksudnya apa? Cukup ditakwilkan Allah itu di atas segalanya. Kalau kita maknai tekstual tadi Allah duduk di atas aras, duduk kayak nauzubillah, astagfirullah. Itu pasti terbayang Pak. Kalau kita mengatakan Allah istiwa di atas, walaupun kita mengatakan istiwa di atas ars, itu akan terbayang. Jangan sampai terbayang. Manusia ini kan bisa membayangkan Pak. Ya Allah Pak pasti bisa membayangkan. Nah itu kan bisa dibayangkan. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Pokoknya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dideskripsikan. Nah yang jelas alal arsyis tawa, Allah itu maha tinggi di atas segalanya. Walaupun aras itu kan makhluk yang paling besar sudah. Ya kalau deskripsinya itu aras itu ciptaan Allah yang paling besar di antara alam semesta, aras yang paling besar. Nah, Allah di atasnya itu gitu. Nah, Allah di atasnya itu artinya Allah maha besar dan di atas segalanya. Bagaimana sudah ada bisa lagi. Cukup sampai di situ. Makanya filsafat ada bisa masuk ke daerah teologis tentang Allah, ada bisa, jangan dicoba dipaksa-paksa. Ya, memahami filsafat bisa misalnya dengan menggunakan filsafat di dalam agama, misalnya contoh untuk menambah keimanan. Contohnya ada seorang nih, ini ulun pernah kemarin singgung dalam pengajian di rumah ulun lah. Pak Yamin juga hadir waktu itu. Mulai lagi Pak Haji ya, Pak di rumah ulun nih, bubuhan Pak Daryanto, kita mengajian di Selasa malam Rabu. Bubuhan Pak Hamidi malam tuh ada kesibukan. Makanya ulangi untuk Pak Hamidi. Kemudian yang ada Pak Hasbi waktu itulah Pak Hasbi. Jadi ini yang sekarang yang menambah keimanan lah tentang ketauhidan, tetapi menambah keimanan di situ menggunakan filsafat juga. Ya, bagaimana seorang mu'alaf, profesor matematika masuk Islam setelah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini nih cerita-cerita yang seperti ini yang menambah keimanan kita dan memang bermanfaat akhirnya. Ya, bermanfaat. Banyak manfaatnya. Ketika masih kecil sudah di umur-umuran belas-belasan itu namanya Jeffrey Lang. Coba kalau pian lihat di YouTube tuh. Jeffrey Lang itu sudah, karena dia cerdas lah.
dia Katolik. Sekolah di sekolah SD, SMP-nya Katolik juga. Ternyata dia banyak pertanyaan kan, melihat banyak kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dia. Misalnya ayahnya itu orang yang sifatnya keras, mabuk-mabukan, sementara ibunya orang yang baik, orang yang taat, wanita solehah, bahasa Katoliknya itulah di bidang Katolik, karena dia sering ke gereja segala macamnya. Nah, si Jeffrey Lang ini mempertanyakan bagaimana si ayahnya sering memukuli ibunya, kasar segala macam. Dia kan ketakutan gitu, ketakutan, dan dia tidak berani berbuat apa-apa, dan justru mempertanyakan kenapa Allah itu, katanya Allah ada, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu pengasih penyayang. Tetapi kenapa dibiarkan saja ada kondisi seperti itu? Tidak, kenapa Allah tidak menciptakan orang itu baik aja semua? Atau Allah tidak menciptakan langsung manusia itu di surga aja langsung, tidak usah hidup di sini, di dunia ini. Akhirnya dia jadi ateis. Dia sejak dia masuk bangku kuliah, dia tidak percaya dengan Tuhan. Dan dia kan logis, orang matematika, pokoknya sesuatu yang logis. Tetapi keuntungannya dia punya teman yang beragama Islam. Nah, dari situlah mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, si Jeffrey Lang tadi, ketika dia sudah ateis itu, pernah bermimpi. Dia bermimpi di suatu ruangan, warnanya putih semuanya, karpetnya itu katanya warnanya merah sama putih. Terus dia duduk bersama sejumlah laki-laki menghadap sebuah jendela. Di depan dia itu ada seorang yang memimpin, laki-laki yang memimpin menggunakan jubah putih dan menggunakan syal putih menghadap jendela yang di situ masuk sinar matahari. Nah, beberapa kali sering dia mimpi seperti itu. Ini merupakan firasat mungkin petunjuk dari Allah bahwa dia akan mendapatkan hidayah. Tapi dia tidak tahu, tidak paham apa maksud mimpi itu. Setelah berjalan, kemudian dia dapat teman tadi. Temannya itu sering berdiskusi dengan dia tentang ilmu pengetahuan. Jadi tidak tentang agama langsung, tapi tentang ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Ya, pengetahuan yang dibuktikan oleh Al-Quran. Dijelaskan, dia tertarik, kemudian diberikan kitab Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, tidak dibaca juga, tapi lama setelah itu, karena suatu saat kata dia tidak punya sesuatu untuk dibaca, akhirnya dia bacalah Al-Quran. Dibaca Al-Quran, mulai surah Al-Fatihah. Dia melihat-lihat itu, ini sama mirip-mirip aja dengan puji-pujian gitu kan. Kalau dia sepengetahuan dia di kitab mereka itu ada juga puji-pujian, tetapi dia tertarik setelah puji-pujian diajari untuk berdoa. Di Al-Fatihah itu kan ada puji-pujian, kemudian ada doa. Nah, akhirnya dia di situ mulai sedikit tertarik, ada doanya nih, luar biasa juga si penulis ini gitu kan. Si penulis ini luar biasa juga, ada doanya nih. Dikira tadi cuma sekedar puji-pujian terus selesai, tidak ada apa-apa. Ternyata ada diajari doa. Al-Fatihah tuh. Ya baca Al-Baqarah terus sampai kepada tentang dialog Allah dengan malaikat tentang penciptaan manusia. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia di muka bumi. Nah, di situ dia mulai tertarik. Nah, ini filsafat berarti ini. Mengetahui dasar penciptaan manusia, tujuan penciptaan manusia buat apa gitu kan. Dan ini sesuai dengan pertanyaan dia. Dibaca lagi. Kemudian malaikat mengatakan di situ qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat menjawab nih, mengkritisi perkataan Allah. Mengapa engkau menciptakan
makhluk yang berarti sudah tahu nih deskripsi makhluk itu seperti apa, yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya, dan menumpahkan darah. Nah, ini sesuai kata si Jeffrey dengan apa pemikiran pendapat dia tentang manusia. Semakin tertarik dia. Tetapi setelah itu dia justru mendapati hal yang berbeda antara Al-Quran dan Alkitab dia yang pernah dia baca. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di dalam Al-Quran kita itu justru di situ setelah malaikat itu protes, mengkritik Tuhan tentang penciptaan manusia yang akan berbuat keras kerusakan. Jadi sebab manusia diciptakan, kata Al-Quran itu bukan karena dosanya, karena dosanya dia diturunkan ke muka bumi, tidak. Ya. Tapi menurut kitab Injil, ujarnya itu manusia itu diturunkan ke bumi itu karena dosa-dosanya. Bukan tidak ada tujuan, yang penting dosanya ada. Tapi menurut Al-Quran ada tujuan tertentu, bukan karena dosa. Ya. Nah, ini a'lamu qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tetapi justru kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, selalu memujimu, mensucikanmu. Tidak sama dengan manusia. Inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Nah, hal yang pertama ditunjukkan Allah di dalam dialog tersebut, kelebihan dari manusia. Justru apa kelebihan dari manusia? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan pengetahuan kepada Adam tentang bahasa. Jadi bahasa itu dulu pengetahuan yang utama untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang lain dan mengembangkan kemampuan intelektual manusia. Jadi kemampuan intelektual manusia itu adalah suatu yang mulia, yang menjadikan manusia itu punya nilai intelektual itu dulu. Ya. Jadi kalau intelektualnya menambah keimanan lah untuk mengkaji ayat-ayat Allah, maka itu lebih mulia daripada malaikat. Kemampuan intelektualnya, karena malaikat tidak dibekali itu. Malaikat apa yang diperintahkan sudah, ya, konsep-konsepnya tidak berkembang sebagaimana manusia. Nah, kemudian yang menarik lagi di situ dialog itu adalah ini ulun membuktikan bahwa Allah itu Maha Alimun Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di mana Maha mengetahui dan Maha bijaksananya, Allah tidak bisa disalahkan. Allah dengan perbuatannya tidak bisa disalahkan. Apa disalahkan seperti apa? Contohnya, Allah sudah merancang manusia itu untuk tinggal di bumi. Tetapi keputusan untuk kapan tinggal di buminya itu melalui perbuatan manusia sendiri. Nah, gitu. Jadi Allah tidak serta-merta ini manusia dari tempat yang tinggi, tempat yang baik, surga, langsung karena aku ingin engkau turun ke bumi, sudah turun aja langsung tanpa sebab. Allah membuat sebab, Pak. Sebabnya itu adalah apa tadi? Jangan dekati pohon ini, jangan dekati pohon ini. Ya, itu aja sebabnya. Jadi dengan mendekati pohon itu, itulah keputusan dari manusia, ya, yang sejalan dengan keputusan Allah tadi. Ketika dia mendekati pohon larangan itu, maka di saat itulah manusia itu diturunkan dari surga ke bumi. Nah, ini ulun rasa sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Alimun Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tidak ada yang bisa disalahkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita julun sama untuk
pimpinan pala di perusahaan atau apalah, di pemerintahan, punya anak buah, aku anak memindah ikam, nah dari sini ke situ, dari tempat yang bagus, kepala apa misalnya lah, kepala bidang lah, jadi di tempat kepala bidang nah bagus dipindahkan ke tempat yang kurang bagus, kira-kira protes kepala? Kira-kira pasti protes tuh, pasti yang tadinya nyaman nih, ya, basah di tempat yang kering nih, yang ada banyak proyeknya, kira-kira itu pasti menuai protes dari orang yang kita mendapat kebijakan kita itu. Nah begitu juga dengan Allah, Allah tidak bisa seperti itu, pasti dikasihkan sebab tadi, bagaimana sebabnya supaya kehendak Allah itu bisa tercapai. Jadi Allah tidak langsung, ya Adam engkau turun ke bumi karena engkau aku ciptakan di atas bumi, bukan di surga tempatmu. Tidak, tetapi diberikan syarat-syarat sehingga larangan itu merupakan starting point. Kapan Adam itu akhirnya waktunya diturunkan dari surga ke bumi. Nah ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala jalur tadi adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Jeffrey Lang tadi setelah mendalami masalah itu, akhirnya dia baca semua Al-Quran sampai hatam. Hatam sudah tuh, belum mualaf lagi. Sudah hatam, sudah hatamnya. Nah kalau kita pertanyakan lah, bagaimana hukumnya dia membaca Al-Quran, memegang Al-Quran itu. Kalau dia batasi bahwa kada boleh memegang Al-Quran kecuali Al-Mutahharun, orang suci. Padahal dia memegang Quran. Nah, jadi itu juga perlu menjadi pembahasan nih Pak, pemahaman. Jadi bagaimana tuh menyikapi seperti itu? Tentu tidak. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia, bukan untuk orang-orang beriman saja, tetapi hudan linnas. Jadi terbuka saja bagi siapa saja yang mau membaca dan memperdalam Al-Quran, dia insya Allah akan menjadi petunjuk bagi mereka. Nah jadi akhirnya si Jeffrey Lang itu masuk Islam. Masuk Islamnya itu tempatnya di bawah gereja Pak, ada basement yang dijadikan komunitas Muslim di situ. Dia di Kanada, di Kansas Amerika berarti lah, di Kansas Amerika. Di bawah, di basement itu, di bawah gereja, bangunan gereja, ada musola kecil ya yang dijadikan musola dan di tempat diskusi orang-orang Muslim di sana. Dan ternyata ruangan itu sama persis seperti yang ia pernah mimpi dulu waktu dia kecil. Sama persis. Dia bersama orang, setelah dia bersyahadat, dia diajak sholat zuhur berjamaah, dia di sebelah kiri imam, pojok, sholat ikut berjamaah, kemudian dia menyaksikan si imam tadi memakai baju putih, pakai jubah putih, dan pakai syal, menghadap jendela, sama persis seperti yang dia pernah mimpi. Beberapa kali mimpinya itu kada sekali. Dia akhirnya darahnya itu akhirnya yang tadinya dingin kata dia, gambarnya itu menjadi hangat dengan masuknya hidayah Allah. Akhirnya dia berjuang untuk dan mendirikan lembaga konsultasi Islam di sana karena keislamannya, dan menulis buku Losing My Religion judulnya. Losing My Religion itu kehilangan agamaku. Call for help. Call for help itu artinya apa? Meminta bantuan. Itu judulnya. Jadi kan lumayan tuh menarik dibaca. Itu sejarah dia bagaimana masuk Islam. Nah demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ulun pribadi, bagi pian semua, menambah keimanan kita. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan menurut pian. Silakan kita perdalam lagi ilmu agama. Sekarang bisa melalui banyak sumber, tetapi kita harus selektif
dengan sumber-sumber tersebut. Terima kasih kepada Pak Hasanul dan Pak Fahri atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.